nama, tempat tanggal lahir. Misalkan gini, tempat tanggal lahir. Katakanlah saya nama Iko, kelahiran Palembang. Dari situ kan orang udah bisa menebak. Oh ini orang Palembang, orang Sumatera, karakternya seperti ini. Sumatera kan, Sumatera, Barat, Selatan, Utara gitu kan. Aceh itu beda-beda. Salam monolog. Dalam monologiku kali ini saya akan bicara tentang hal yang termasuk sensitif ya di dunia ASN, yaitu mutasi. Kembali lagi, ini sebenarnya di latar belakangnya dari saya nonton podcastnya teman-teman di ASN 17 Plus mengenai mutasi, semua akan pindah pada waktunya. Memang yang namanya mutasi ini bagian yang tak terlepaskan ya dari dunia birokrasi, dunia ASN. Selalu ada pro cons-nya gitu loh. Ada yang puas, ada yang nggak puas. Cuma memang makin hari makin baik. Makin hari makin baik. Harus diakui makin hari makin baik. Cuma kemarin itu ketika melihat podcast teman-teman di ASN 17 Plus, ya apa ya, oke, kalau misalnya penempatan pertama terus mutasi pindah ke daerah sehingga sekarang teman-teman berada di sebuah kantor yang tidak memiliki kantor vertikal kantor daerah. Itu kan isunya hanya mutasinya kok cuma naik turun lantai, pindah meja gitu kan, ganti nomenklatur jabatan seperti itu. Yang mungkin dari satu sisi ya menyenangkan karena toh tidak harus keluar daerah, tidak harus meninggalkan keluarga, tidak pusing dengan sekolah anak-anak, hal-hal tersebut yang biasanya menjadi problem klasik lah bagi ASN yang kantornya memiliki banyak kantor di daerah. Tapi bagi kami yang kantornya hanya di Jakarta saja, isunya sudah berbeda. Cuma bagaimanapun itu, artinya kondisi teman-teman yang memiliki kantor di daerah maupun kita yang kantor pusat saja, sebenarnya intinya sama. Ketika kita bicara mutasi, kita bicara sebuah sistem yang adil, sebuah rule of the game kalau istilahnya teman-teman di sana kan. Rule of the game-nya itu harus jelas seperti apa. Dan juga ada tujuannya, ada goals-nya yang jelas, mutasi itu seperti apa. Karena ini bagian dari pengelolaan SDM secara keseluruhan. Saya tertarik bicara mengenai mutasi ini karena memang saya punya suka gitu loh, suka yang berbau-bau SDM, pengelolaan SDM. Walaupun latar belakang saya bukan SDM, latar belakang saya itu akuntansi. Cuma dari awal saya kerja tuh saya selalu suka mengkritisi hal-hal yang terkait manajemen, organisasi, leadership, termasuk pengelolaan SDM. Nah, bicara mutasi, saya bicara dengan pegawai baru ya. Biasanya ada pegawai baru gitu, saya panggil, kamu pegawai baru deh ya. Terus usia berapa? Biasanya mereka itu kalau lulusan D3 itu usia 21 atau 23 gitu ya. Normalnya. Ya masih di bawah 25 lah ya. Jadi, oh masih muda sekali gitu ya. Artinya masih panjang lah gitu. Terus saya tanya, kalian tahu pensiun umur berapa? Tahu Pak, 58 tahun. Artinya kalau umur kalian sekarang itu 21, kalian akan menghabiskan waktu 37 tahun sebagai pegawai negeri sipil, sebagai ASN. Terus kalian mau ngapain aja 37 tahun itu? Biasanya mereka bingung gitu kan. Mau ngapain ya Pak? Sekolah paling. Ya standar lah ya. Fresh graduate, kerja 2 tahun, cari beasiswa sekolah, balik lagi. As usual, tahu-tahu waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun gitu. Terus bagaimana? Ya, mau ngapain lagi? Belum tahu Pak. Ya memang seharusnya bukan kalian yang mikir, tapi organisasi. Jadi ketika ada seorang pegawai masuk menginjakan kaki di kantor ini dengan harapannya, dengan semangatnya, dengan senyumnya,
35 tahun kemudian dia meninggalkan kantor ini dengan kondisi yang kebanggaan penuh, pengalaman yang berlimpah, kompeten banyak legacy yang ditinggalkan gitu kan, bukan kekecewaan. Nah, itu menjadi tugas pengelolaan SDM, menjadi tugas organisasi untuk menciptakan sebuah pola, sebuah sistem, termasuk di dalamnya mutasi yang bisa membuat sebuah perjalanan hidup 30 sekian tahun tersebut menjadi pengalaman hidup yang menyenangkan, bukan pengalaman hidup yang menyakitkan. Sehingga orang meninggalkan kantor ini dengan pride gitu kan. Dengan kebanggaan telah melakukan ini, tahu itu, berkontribusi ini, berkontribusi itu. Itu semua ada andil pengelolaan SDM di sana. Ada sistem yang diciptakan. Nah, ketika teman-teman di podcast ASN 17 Plus mengatakan kalau mutasi itu yang penting rule of the game-nya seperti apa. Ini yang menjadi PR besar. Pengelolaan SDM itu makin hari makin berkembang. Apalagi di era big data seperti sekarang ini. SDM itu adalah kumpulan data yang hidup. Kumpulan data yang hidup yang bukan benda mati. Kalau kita mengelola benda mati gampang. Komputer dikasih nomor, terus dihapuskan, hilang. Tapi manusia tidak. Manusia itu hidup. Data itu hidup. Sehingga perilaku-perilaku, personalitinya seperti apa, kebiasaannya, capaian-capaiannya, itu harus menjadi satu data utuh yang membentuk profil pegawai yang harus dijadikan pertimbangan ketika melakukan proses mutasi. Ya kan? Mutasi itu kan bukan hanya memindahkan si A, si B gitu kan, si C gitu. Tapi harus ada pola yang jelas. Ketika orang itu misalnya ditarget ya, misalnya seperti katakanlah Pak Irsan. Pak Irsan itu racing star di kantornya. Seorang doktor lulusan terbaik di sebuah universitas ternama di Indonesia. Itu bukan prestasi yang sembarangan gitu kan. Tapi dari sisi usia, beliau sudah tidak muda lagi, masa kerjanya sudah terbatas. Dengan kurun waktu yang kurang lebih 10 tahun ini, bagaimana organisasi mengoptimalkan kemampuan beliau untuk menghasilkan legasi-legasi yang bagus gitu loh. Legasi-legasi yang bermanfaat untuk negara ini, untuk organisasi ini. Itu yang harus dipikirkan. Sehingga 10 tahun itu bukan waktu yang lama loh. Sebentar gitu kan. Kalau tidak direncanakan dengan baik, tentunya akan sia-sia. Pensiunan, doktor, gitu dong. Nggak ada ininya gitu. Tapi kalau kita sudah target, ini racing star, ini calon pemimpin masa depan gitu kan. Disiapkan peta karirnya, pengayaannya gitu kan. Dengan masa kerja 25 tahun lebih gitu udah banyak gitu kan kemampuannya. Itu yang harus dikembangkan sehingga dalam 10 tahun ke depan kita tahu Pak Ihsan ini bakal jadi apa. Jadi dirjen kah, jadi menteri kah atau apa. Jelas itunya. Sesuai dengan kompetensinya. Begitu juga Mas Aris, Mas Kabul, Mas Wirawan ya, Mas Aji. Seperti Mas Aris, pengayaan karirnya ya mungkin nggak terlalu banyak lagi waktu yang tersisa, tapi bukan berarti juga ya selesai di situ. Beliau harus diberikan kesempatan untuk belajar hal yang lain gitu kan, memiliki kompetensi yang lain sehingga utuh ketika meninggalkan kantornya di hari terakhir ketika pensiun, beliau bisa berkata, oh saya dulu pernah di sini. Bukan hanya, oh saya pensiunan yang seumur-umur kerja di kantor ini sebagai supporting unit. Enggak seperti itu. Saya lihat sudah ada perbaikan dari sisi regulasi, artinya sudah ada upaya untuk mencoba membuat sebuah peta yang bagus ketika ada perpindahan pejabat atau pegawai gitu ya. Sudah dibikin pola dari istilahnya non-core ke core gitu ya. Supporting ke yang inti. Cuma masalahnya bagaimana kita secara konsisten menjalankan hal tersebut. Secara
berintegritas, kita menyajikan data yang benar. Nah, bicara data, tadi sudah saya sampaikan bahwa SDM itu adalah data yang hidup. Data-data normatif seperti nama, tempat tanggal lahir, NIP, pangkat golongan, pendidikan, itu kan data-data normatif ya. Artinya kalau hanya itu yang dijadikan dasar pertimbangan, tentunya ya sudah ketinggalan zaman. Karena dari data itu aja sebenarnya sudah bisa dianalisis. Sekarang kan sedang musim ya data analitik gitu. Tidak terkecuali di pengelolaan SDM. Kalau kita tidak menggunakan itu, kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan melakukan membuat inovasi-inovasi yang bagus, sehingga dampaknya bahaya. Bahayanya adalah pegawai-pegawai menjadi demotivasi. Merit system itu bagus, cuma kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi organisasi. Ketika demografi pegawai kita mayoritas terdiri pegawai-pegawai yang senior, kita harus bisa memodifikasi merit system itu untuk mengkonversi pengalaman pegawai-pegawai senior ini yang sudah 20 tahun, di atas 20 tahun lebih, itu menjadi sebuah kompetensi yang bisa dibandingkan dengan fresh graduate. Untuk balap mobil saja atau MotoGP, itu kan harus sama speknya untuk bertanding. Minimal cc-nya sama gitu kan. Masalah kemampuan pembalap itu urusan lain. Cuma spek awal kendaraannya harus sama. Nah, di pola mutasi juga harus seperti itu. Ketika misalnya kita mengadu seorang pegawai senior, misalnya golongan 4 dengan pegawai muda golongan 3 gitu kan. Itu speknya udah nggak sama gitu kan. Karena golongan 4 itu berarti dia sudah sekian tahun sebagai PNS yang tentunya tidak bisa. Tapi pegawai muda ini bisa menang secara nilai. Karena apa? Pendidikannya bagus. Dulu itu orang sekolah itu susah, beasiswa nggak banyak. Beda dengan sekarang. Sehingga ketika dibandingkan, oh dia lebih unggul karena dia S2-nya beasiswa. Ya jelas. Zamannya udah beda. Kalau hanya itu yang dipertimbangkan, jelas yang ini akan kalah. Dan akan menimbulkan demotivasi. Makanya saya selalu berpikir bagaimana ya membuat sebuah database yang utuh, yang lengkap tentang SDM itu semuanya gitu. Artinya profiling itu tidak hanya tadi nama, tempat tanggal lahir. Misalkan gini, tempat tanggal lahir. Katakanlah saya nama Iko, kelahiran Palembang. Dari situ kan orang udah bisa menebak. Oh ini orang Palembang, orang Sumatera, karakternya seperti ini. Sumatera kan, Sumatera, Barat, Selatan, Utara gitu kan. Aceh itu beda-beda karakternya. Dari situ udah bisa kelihatan. Satu, tempat tanggal lahir atau tanggal lahir, tahun. Itu juga bisa dilihat. Oh dia kelahiran bulan Januari, orang kelahiran bulan Januari itu seperti ini gitu. Itu ada apa ya? Sudah ada semua gitu loh, data-data seperti itu yang bisa diolah, bisa dimanfaatkan. Lalu pendidikannya apa? Akuntansi. Orang akuntansi itu pasti punya karakter sendiri yang berbeda dengan orang hukum, orang ekonomi, ya kan? Orang sosial, orang sastra. Beda gitu. Dan itu bisa diolah, bisa dimanfaatkan untuk membentuk sebuah profil SDM yang utuh. Sehingga nanti yang namanya JPM itu bisa mengarah ke job personality match. Sehingga kita benar-benar the right person in the right place. Data formatif tadi dianalisis, kemudian diuji dengan psikologi tools. Banyak kok. Assessment center itu sudah banyak ditinggalkan kalau di perusahaan-perusahaan besar. Mereka sudah menggunakan misalnya grafologi ataupun tools-tools yang lain untuk melihat secara dalam orang itu seperti apa, karakternya, kompetensinya seperti apa. Nah, lalu
itu disistemkan, data itu, kemudian JPM-nya tadi, itu disistemkan. Sehingga ketika mau merotasi orang, memutasi orang, mau mempromosi orang, data itu dipakai, gitu kan. Nah, dari data yang bagus, sistem yang bagus, intervensi harus dikurangi. Tidak dipungkiri bahwa ada intervensi-intervensi atau hegemoni-hegemoni dari pimpinan. Like and dislike tetap ada, namanya juga birokrasi. Tapi hal itu kita minimalisir. Jadi kalau misalnya porsinya sekarang 85% subjektivitas pimpinan, SDM harus mengupayakan sistem yang meminimalisir itu menjadi paling nggak 15%. Artinya ketika ada keinginan untuk mengisi suatu jabatan atau rotasi atau tour of duty, yang ditampilkan dulu itu adalah data, gitu kan, bukan orang. Ketika saya butuh orang di sini, oh orang itu butuh spek seperti ini. Yang dicari speknya, seperti kita pengadaan komputer atau mobil. Kalian bicara spek, bukan merek, bukan nama gitu. Tidak main tunjuk, oh saya maunya Iko, saya maunya Irsan, saya maunya Kabul, saya maunya enggak gitu, gitu kan. Hegemoni pimpinan boleh kita akomodir, tapi kita batasi. Misalnya begini, seorang direktur bisa memilih maksimal 2 atau 3, eselon 3, dan sekian eselon 4. Atau diturunkan, direktur hanya boleh memilih eselon 3-nya, eselon 3 bisa memilih, dan itu dibatasi jumlahnya dengan komposisi yang fair dalam satu direktorat. Sehingga semua orang berkesempatan yang sama. Tidak ada ego sektoral atau tidak ada yang secara pribadi, wah saya nggak suka dia gitu kan, dia orangnya gini-gini, yang sifatnya bicara personal, bukan personality. Yang kita butuhkan adalah personality. Orang itu kan berproses, berkembang, bertumbuh. Orang dikirim sekolah, orang dikirim pelatihan, itu kan ada hasilnya. Hasil-hasil tersebut kan menjadi database gitu, menjadi database. Tidak yang diabaikan begitu saja. Misalnya, saya ikut diklat interpersonal skill. Di diklat interpersonal skill itu kita harus mengidentifikasi personality kita seperti apa. Apakah kita dominan, influencer, steadiness, atau comply. Nah itu dimasukkan menjadi suatu yang utuh, database yang utuh. Sehingga ketika pimpinan meminta, saya butuh orang untuk mengisi jabatan ini, kita bisa langsung mengatakan, Bapak, untuk mengisi jabatan itu speknya seperti ini, orangnya cocok. Karena datanya itu kan semua bisa dibuat datanya, bisa diotomatisasi gitu kan. Aplikasi simple lah itu. Asal mau dikerjakan, simple aja. Artinya pola mutasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi gitu kan. Terus rule of the game-nya itu jelas. Nah, ketika itu sudah ya tentunya beda lah ya, artinya dengan organisasi yang besar, organisasi yang kecil, tingkat kesulitannya beda-beda. Cuma semuanya bisa dikerjakan. Justru perahu yang kecil gitu ya, kantor yang kecil yang jumlah pegawainya nggak sampai 1.000 orang, itu kan harusnya bisa lebih lincah, lebih fleksibel, lebih adaptif daripada organisasi besar yang jumlahnya ribuan, yang kantornya puluhan, ratusan gitu kan. Tapi kok bisa lebih adaptif, membuat pola mutasi yang bagus. Nah, itu juga ketika semuanya sudah, data sudah, pola jelas, ini jelas, kita baru bisa bilang, oh kita adalah leaders factory, pabriknya para pemimpin. Ketika kita bicara pabrik, itu kan proses, input, proses, output. Inputnya orang-orang yang talenta, prosesnya yang bagus, pola mutasi, pola promosi, pola karir. Kemudian outputnya adalah pemimpin. Kita tidak bisa menciptakan pemimpinan yang di situ-situ aja gitu kan. Ketika memimpin satu organisasi itu, orang itu harus punya kemampuan yang lengkap, komprehensif. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa jadi pemimpin seperti itu tanpa harus mengalami pernah di sini, pernah di sini. Tapi itu orang jenius, 1 in a million. Tapi bagaimana kita gitu kan, menciptakan orang-orang yang secara sistematis berproses gitu kan. Oke, ada putra mahkota, cuma jelas itu penugasannya. Sini dulu,
pernah menjadi supporting, di layanan, di front office, back office gitu kan. Mengambil kebijakan, teknis seperti itu. Sehingga ketika dia semakin naik, pengalamannya bertambah, masa kerja bertambah, pangkat golongan naik, lengkap. Menjadi pimpinannya menjadi percaya diri gitu. Karena dia tahu dan pada saat mengambil kebijakan, dia akan memikirkan banyak aspek karena sudah mengalami, walaupun mungkin nggak dalam. Nah itu yang memang kerja keras ya, PR. Cuma itu kan bukan sesuatu yang rumit. Yang penting kan mau dilakukan, ada upaya ke arah sana. Sehingga tadi teman-teman yang masih muda-muda itu punya semangat, punya tujuan. 30 tahun di kantor ini mau ngapain gitu kan. Mereka masuk di kantor ini dengan tersenyum. Begitu hari terakhir mereka meninggalkan, tersenyum. Mereka bisa dengan kepala tegak. Saya sudah mengabdi sekian puluh tahun di kantor ini gitu kan. Separuh atau mungkin 3/4 hidup saya di kantor ini dengan meninggalkan kenangan ini, dengan membawa ilmu, belajar ilmu sekian banyak gitu kan, kontribusi kepada negara sekian banyak. Nah itu semua bisa dimulai dari pola mutasi yang bagus, pengelolaan SDM yang baik gitu kan, yang fair gitu kan, sehingga ya apa ya, memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah dan merupakan hal yang sensitif, tapi di era sekarang ini rasanya tidak ada yang sulit asal mau dilakukan, karena kita tentunya tidak bisa memastikan masa depan, terutama yang muda-muda ya. Kita tidak bisa menyiapkan masa depan, tidak selalu bisa menyiapkan masa depan. Nanti kantor ini akan seperti ini, tidak bisa. Kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk anak muda, tapi kita bisa menyiapkan anak-anak muda itu untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan monologiku kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang benar, karena kebenaran seringkali lebih menyakitkan. Salam monolog.